Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 3, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Randi Aridayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview jurnal pada pertemuan ketiga yang berjudul tentang kekuatan hukum kebijakan pemerintah daerah dalam menerbitkan keputusan atau basic dihubungkan dengan penerapan asas praesumptio iustae causa yang disusun oleh Ferry Rahendra Sucipta. Hukum administrasi mengatur cara-cara organ-organ bertindak melakukan kewenangannya. Oleh karena itu, yang penting bukan hukumnya, akan tetapi administrasinya. Karena hukum itu alatnya saja untuk melakukan administrasi. Administrasi itu adalah keseluruhan aktivitas dari pejabat-pejabat negara untuk mencapai tujuan negara menyelenggarakan kepentingan umum. Kebijakan daerah diantaranya dapat terwujud dua bentuk tindakan, yaitu kebijakan daerah dalam bentuk pembuatan peraturan daerah dan kebijakan daerah dalam bentuk pembuatan keputusan daerah. Keputusan yang dimaksud adalah tindakan penguasa yang berwenang yang menimbulkan ketentuan-ketentuan hukum. Keputusan dari penguasa yang berwenang berbentuk peraturan dan keputusan. Dinamakan peraturan atau regling apabila isi keputusan tersebut dimaksudkan untuk mengatur hal-hal jamak yang umumnya sama. Sedangkan dinamakan keputusan atau basic apabila isi keputusan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan hukumnya atau menetapkan hukumnya terhadap sesuatu hal yang konkret tertentu. Istilah basic pertama kali diperkenalkan oleh W.F. Prince. Ada yang menerjemahkan istilah basic ini dengan ketetapan seperti EU Utrecht, Bagirmanan, sedangkan penggunaan istilah keputusan digunakan oleh W.F. Prince, Philippus M. Hajon, S.F. Marbun, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan PTUN, kata yang digunakan adalah keputusan, bukan ketetapan. Namun dari segi pendefinisian antara unsur KTUN atau keputusan tata usaha negara yang terdapat dalam Undang-Undang PTUN sekiranya memiliki makna sama dengan ketetapan atau basic yang dikemukakan oleh beberapa sarjana dalam beberapa kajian hukum administrasi. Ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan. Ketetapan atau basic termasuk ke dalam perbuatan hukum publik bersegi satu, artinya hanya satu pihak saja yang dengan sukarela dapat menentukan kehendaknya, yaitu pihak pemerintah. Perbuatan yang mengadakan suatu ketetapan dapat disebut perbuatan penetapan atau basic channeling. Kebijakan daerah dalam bentuk keputusan merupakan perbuatan administratif yang apabila timbul suatu permasalahan dari surat keputusan tersebut, maka penyelesaian yang ditempuh adalah melalui penyelesaian administrasi, bukan penyelesaian pidana. Akan tetapi, pada kenyataannya, pada saat ini, pada pelaksanaannya, banyak perbuatan administrasi yang merupakan kompetensi peradilan administrasi yang justru dijerat dengan tindak pidana korupsi. Tidak jarang pejabat aparatur negara mengalami keraguan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, khususnya dalam menjalankan kebijakan kewenangannya yang dipersepsikan oleh penegak hukum sebagai kebijakan yang koruptif atau perbuatan koruptif yang berlindung di balik kebijakan. Pada dasarnya, suatu perbuatan yang mengadakan suatu ketetapan dapat disebut perbuatan penetapan atau basic channeling. Adalah bukan perbuatan orang, tetapi perbuatan pejabat yang melakukan gestur. Keputusan yang sah dan telah dapat berlaku dengan sendirinya akan memiliki kekuatan hukum formal atau formil rechtstrach dan kekuatan hukum material atau materielle rechtstrach. Kekuatan hukum formal suatu ketetapan ialah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena adanya ketetapan itu. Suatu ketetapan mempunyai kekuatan hukum formal bila ketetapan itu tidak lagi dapat dibantah oleh suatu alat hukum atau rechtsmiddel.
Dengan kata lain, ketetapan yang telah memiliki kekuatan hukum formal itu tidak dapat dibantah baik oleh pihak yang berkepentingan, oleh hakim, organ pemerintahan yang lebih tinggi, maupun organ yang membuat ketetapan itu sendiri. Ketetapan tata usaha negara itu memiliki kekuatan hukum formal dalam dua hal, yaitu yang pertama, ketetapan tersebut telah mendapat persetujuan untuk berlaku dari alat negara yang lebih tinggi yang berhak memberikan persetujuan tersebut. Yang B, suatu ketetapan di mana permohonan untuk banding terhadap ketetapan itu ditolak atau karena tidak menggunakan hak bandingnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum material adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena isi atau materi dari ketetapan itu. E. Utrecht menyebutkan bahwa suatu ketetapan mempunyai kekuatan hukum material bila ketetapan itu tidak lagi dapat ditiadakan oleh alat negara yang membuatnya, kecuali peraturan perundang-undangan memberikan kemungkinan kepada pemerintah atau administrasi negara untuk meniadakan ketetapan itu. Keputusan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku, di samping mempunyai kekuatan hukum formal dan material, juga akan melahirkan asas presumptio justia causa. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu dianggap sah menurut hukum. Asas presumptio justia causa membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali kecuali setelah ada pembatalan atau vernitiging dari pengadilan. Lebih lanjut, konsekuensi asas presumptio justia causa ini adalah bahwa pada dasarnya ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya, meskipun terdapat keberatan atau bezwar, banding, atau bero, perlawanan atau bestreden, atau gugatan terhadap suatu ketetapan oleh pihak yang dikenai ketetapan tersebut. Kesimpulannya yaitu, keputusan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku akan melahirkan asas presumptio justia causa yang membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali kecuali setelah ada pembatalan dari pengadilan. Asas presumptio justia causa ini dianut pula oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN Pasal 67 Ayat 1 terhadap kekuatan hukum atas keputusan Bupati Subang Nomor 979/Kep 604 Dipenda/2005 tentang BPPBB di Kabupaten Subang yang setelah dianalisis telah memenuhi syarat material dan syarat formal pembatalan suatu keputusan atau besicking, maka keputusan Bupati Subang tersebut sebagai keputusan besicking adalah sah menurut hukum. Artinya dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang baik secara prosedural, formal maupun material. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review jurnal Hukum Administrasi Negara ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.